Angkasa izin menjawab untuk nomor 31 halaman 113. Jadi ini kan di sini udah terpampang data dan frekuensinya yang 0 sampai 99 itu 1, 100 sampai 199 itu 51, 200 sampai 299 itu 90, dan seterusnya sampai bawah. Lalu diminta untuk mencari min, median, dan modus. Pertama, saya mencari min dulu. Itu rumusnya karena ini data kelompok, maka X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Yang mana F adalah frekuensinya dan X ini midpoint-nya dari kelas. Kita cari dulu sigma Fx-nya, yaitu 1 kali midpoint dari 0 sampai 99 itu adalah 49,5 dengan dicari dengan cara 0 ditambah 99 dibagi 2, ketemu 49,5. Lalu ditambah 51 dikali 100 plus 199 dibagi 2, ketemu 149,5. Lalu yang 3 ada 90, dikalikan 200 ditambah 299 dibagi 2, ketemu 249,5 dan seterusnya sampai bawah. Lalu jumlah frekuensinya, sigma F-nya itu 1 tambah 51 tambah 90 tambah 10 tambah 0 tambah 0 tambah 1, ketemu 153. Bisa disimpulkan jumlah atau sigma Fx-nya itu 34273,5, terus sigma F-nya 153, ketemu 224. Lalu yang kedua mengenai median. Median itu dicari dengan cara L0 plus C kali setengah N min F besar per F kecil. L0 itu adalah batas bawah dari kelas median. Jadi kan di sini kan 1, 5, 1, 90, 10, 1. Kelas mediannya itu dicari dengan cara 153 tadi dibagi 2. 153 dibagi 2 ketemu 76,5. Nah, sedangkan 76,5 itu berada di sini, di kelas ketiga, di antara yang 200 sampai 299. Jadi batas tepi bawahnya itu 199,5, yaitu dikurangi 0,5. Dan C itu interval dari kelas. Interval kelas adalah 200 sampai 299 adalah 100. 100, lalu setengah kali N. N-nya ini jumlah dari 1 ditambah 51 tambah 90 tambah 10 tambah 1. Ketemu 153 dikurangi F besar. F besar adalah kelas frekuensi sebelum kelas median. Jadi kan kelas mediannya ini frekuensinya 90. Nah, sebelumnya berarti 51. Kurang 51 per F kecil. F kecil itu ya frekuensi di kelas mediannya itu sendiri. Sorry, saya mungkin mau langsung aja meluruskan ya. Jadi Iya, F Pak. itu adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kumulatif. Artinya F ini harusnya 52. Begitu. Oh, begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin nanti perlu diperbaiki, tapi proses atau caranya masih bisa dilanjutkan. Silakan, Angkasa. Baik, Pak. Ya, berarti untuk selanjutnya 199,5 ditambah 100 dikali tadi harusnya itu 76,5 dikurangi 52 bagi 90. Ketemu 2,7. Seharusnya ini 2,7 ya, teman-teman. Dan nanti hasilnya menyesuaikan. Mohon maaf, Pak, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Lalu yang ketiga kita disuruh mencari modus, di mana modus itu adalah data yang paling sering keluar. Nah, di sini rumus modus itu adalah L0 ditambah C dikali B1 per B1 plus B2. Nah, di mana L0 ini batas bawah dari si kelas modus, terus C itu interval kelas sama terus B1 itu selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya.
Dan B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Nah, maka dari itu bisa ditemukan bahwa L0-nya itu 199,5, interval kelasnya 100, B1-nya itu 90 dikurang 51, ketemu 39, lalu B2-nya itu 90 kurangi 10, ketemu 80. Lalu bisa ditemukan bahwa 199,5 ditambah 100 dikali 39 per 119 itu ketemunya 0,33. Nah, terus 199,5 ditambah 100 kali 0,33 yaitu 33 sama dengan 232,5. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak dan teman-teman. Oke, terima kasih. Coba sebelum ini jangan coba balik lagi. Saya mau tanya sesuatu untuk semua. Coba Angkasa bisa share lagi. Coba tunjukkan tadi min-nya berapa, median berapa, modus berapa? Min-nya 224, Pak. 224, mediannya berarti sebentar Pak saya hitung. 199,5 ditambah 27. 226,5, Pak, yang 226,5. mediannya. Oke. Terus modusnya 232,5, Pak. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini bentuk distribusinya apa? Bentuk distribusi normal kah? Skewed kah? Kalau skewed itu skewed to the right atau skewed to the left? Silakan, siapapun boleh menjawab. Angkasa boleh, yang lain boleh. To the right, Pak, izin menjawab. To the right ya. Jadi yang paling kiri itu adalah minnya ya. Minnya dulu, median, baru modus. Jadi to the right. Benar nggak? Oke, tadi ingat-ingat ya. Dari paling kiri itu min, median, kemudian baru modus. Oke, sekarang kita lihat share bentuk kurvanya apa. Min, median, baru modus. Jadi harusnya skewed to the left, Pak. To the left. Benar nggak? Iya, Pak. Left, Pak. Skewed to the left ya. Nah, itu maksudnya. Kalian bisa memahami sekarang apa yang dimaksud kurva ini? Mbak. Ya. Untuk menghitung min, median, modus data berkelompok, baiknya sih kalian susun dalam bentuk tabel dulu ya. Jadi supaya lebih enak untuk melihatnya. Jadi masih dalam bentuk tabel, kalian hitung midpoint-nya berapa gitu ya. Tambah lagi kolom untuk jadi midpoint, kemudian juga frekuensi kumulatifnya tadi dihitung lagi. Jadi kita punya tabel yang supaya lebih mudah untuk dilihat gitu. Kemudian ada lagi yang mau menjawab pertanyaan lain, silakan. Izin, Pak. Ya, Alfian, silakan. Nomor 32, Pak. 32, silakan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Iya. Sebelumnya mohon maaf Pak kalau agak berantakan karena tergesa-gesa mengerjakannya. Jadi kita baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 32 halaman 113. Jadi diketahui data sekian kelas 1 sampai 119 itu 25, 200 sampai 299, 92 dan seterusnya. Nah, kemudian data ini saya copy di sini. Jadi di sini ada judulnya, tabelnya. Jadi ini frekuensinya, kemudian ini ada frekuensi kumulatifnya, terus ini ada kelas midpoint-nya.
dan kemudian di sini ada frekuensi dikali kelas poinnya. Nah, yang pertama kita mencari min dulu ya, karena jadi min itu dari rumusnya tadi saya buka di PPT aja karena belum sempat mengcopy. Seperti ini rumusnya. Jadi X bar sama dengan sigma Fx, F kali X per sigma frekuensi. Nah, jadi di sini saya hitung frekuensinya, total sigmanya sekian, 147. Kemudian untuk F kali X-nya 375, bentar. Nah, sekian. Nah, untuk mencari rata-ratanya, Fx ini dibagi dengan total frekuensinya, sigma frekuensi, dan ketemulah hasilnya 255,62. Nah, kemudian kita mencari median. Untuk rumusnya saya bukakan pada PPT kelas tadi. Seperti ini. Jadi kita mencari LO-nya terlebih dahulu, batas bawahnya itu yang pertama kita cari kelasnya dulu, kelas mediannya itu di mana. Nah, untuk kelas mediannya ini kita ketahui setengah N. Jadi N itu total frekuensinya, setengah kelas mediannya berada di 73,5. Nah, 73,5 itu terletak pada di sini, kelas ini. Nah, kemudian sudah diketahui kelasnya, kita mencari batas bawahnya. Batas bawah kelasnya itu 200 dikurangi 0,5, ketemulah 199,5. Kemudian kita mencari range kelasnya, panjang kelas interval 99, dari 299 kurangi 200. Kemudian ada N atau total frekuensinya 147. Kemudian ada F itu jumlah frekuensi kelas sebelum median. Jadi kan mediannya ada di sini. Frekuensinya berarti 25. Saya langsung ini ya, kasih konfirmasi. Jadi untuk rentang kelas dari 200 ke 299 itu 200-nya itu termasuk. Jadi rentang kelasnya bukan 99 di sini, tapi 100 sebenarnya. Oh, baik Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Berarti kita tulis aja 100. Nah, oke. Terima kasih Pak atas koreksinya. Panjang kelasnya itu 100. Kemudian N-nya 147, frekuensi sebelumnya itu 25. Kemudian ada frekuensi di kelas mediannya, yaitu 92. Nah, rumusnya ini. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah panjang interval setengah N dikurangi frekuensi sebelumnya, kemudian dibagi frekuensi kelas median. Dan ketemulah hasilnya 252,22. Kemudian kemudian mencari modus, kita cari dulu B1 sama, jadi rumusnya seperti ini, kita cari B1 sama B2 dulu. Untuk B1-nya, itu rumusnya dari selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi B1-nya adalah 92 dikurangi 25, ketemu 67, dan frekuensi dan B2 ketemu 64. Antara selisih antara kelas ini dengan kelas ini. Dan untuk rumusnya seperti ini, dan ketemulah hasilnya 250,65. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih Alfian. Jadi untuk perhitungannya sepertinya sudah benar. Ini nanti mungkin kalau misalkan Alfian juga yang lain juga harus terbiasa ketika nanti ujian itu tidak menggunakan komputer gitu ya, tapi harus tulis tangan. Nah, jadi jangan sampai gugup gitu ya. Udah harus lancar. Jadi boleh-boleh saja sih pakai Excel di sini, tapi pastikan kalian siap nanti ketika ujian harus menghitung secara manual gitu ya. Hanya dengan bantuan kalkulator mungkin gitu ya. Oke. Kemudian Alfian ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Enggak. Baik.
Makasih Alfian. Selanjutnya Faisal ya. Silakan. Tidak urut nggak apa-apa Pak ya. Saya mengerjakan dari nomor 31 halaman 146. Boleh, silakan. Sebentar Pak. Kalian ujiannya rencananya seperti apa? Sudah ada informasi belum? Belum, Pak. Cuman informasinya hanya offline gitu, Pak. Offline. Iya. Oh, berarti tidak online seperti kemarin? Iya, beda, Pak. Tidak, Pak. Oke, ya. Intermezzo ya. Jadi saya juga sharing link video. Ada 4 link video di LMS itu kalau kalian lihat. Ya, saya mohon kalian menonton video tersebut, tetapi tidak mendownload. Gitu. Karena ini berkaitan juga dengan kinerja dosen gitu ya. Kinerja dosennya. Dalam hal ini berarti saya gitu ya, kalau untuk video saya. Jadi kalau kalian download dan kemudian kalian nonton video melalui downloadan kalian, itu tidak terekam bahwa kalian itu menonton video yang disusun oleh dosennya. Gitu. Jadi saya harap kalian menonton langsung di KLC gitu ya. Kalian pakai link yang sudah saya share, kemudian silakan diberi rating gitu ya. Jadi saya harap semua menonton semua video yang sudah saya share. Itu untuk probability. Jadi untuk pertemuan besok itu untuk memudahkan kalian bisa memahami materi terkait dengan probability. Gimana Faisal? Sudah bisa sharing? Mohon izin untuk share screen Pak ya. Ya. Jadi untuk soal yang nomor 31 di halaman 146 itu diinstruksikan untuk membuat box plot dari data yang sudah dilampirkan di soal 31. Nah, ini sudah saya tuliskan untuk data-datanya. Ini data tunggal dengan jumlah data itu 20. Maka untuk mencari box plotnya itu harus mencari dari sisi kuartil pertama, kedua, dan ketiga, lalu juga minimum dan maksimumnya. Nah, untuk nilai kuartil pertama, untuk mencari nilainya itu dicari letaknya dulu, yaitu 1/4 dikali dengan nilai datanya, yaitu 20. Maka letak kuartil pertama itu ada di data yang kelima. Nah, data yang kelima itu di sini bernilai 138. Lalu untuk yang kuartil kedua, 2/4 dikalikan dengan jumlah data yaitu 20. Maka letak data kuartil yang kedua itu di data yang ke-10. Data yang ke-10 itu 1, 2, 3, 4, 5. Maaf Faisal, saya boleh koreksi sedikit ya. Mohon maaf, Jadi ya. kalau rumus
Kuartil itu apa? Kalau untuk yang data berkelompok itu yang itu Pak. Tunggal. Kan ini dipakai data tunggal kan? Kalau data tunggal apakah tinggal mencari itu saja Pak? Apa nilai apa? Misalkan letaknya kuartil pertama di mana, terus itu nanti data yang dimaksudkan di letak Q1 itu berapa lah itu hasilnya. Ya, kalau untuk data tunggal itu kita pakai data ke N plus 1 kan gitu ya. Data ke N plus 1 dibagi 4. Kalau Q1 berarti 1/4 kali N plus 1. Mohon maaf Pak, Kalau itu bukan yang itu Pak ya, bukan jumlah data yang bernilai ganjil atau memang semuanya Pak? semua, Yang untuk ditambah satu. Oh, gitu Pak. Baik Pak. semua. Jadi, kenapa harus ditambah 1? Jadi, kalau kalian bagi, misalkan kalian punya kue gitu ya, dibagi 4, maka potongan kuenya itu tidak masuk ke dalam apa ya, ada di tengah-tengah gitu ya, 1/4 pertama dan 1/4 kedua gitu. Potongannya itu ada di 1/4 pertama, di tengah-tengah antara 1/4 pertama dan 1/4 kedua. Jadi kalau di 38 ini artinya dia memotong dia sebenarnya. Saya bisa coret-coret nggak ya di sini? Nggak bisa ya. Ya, jadi kalau di 138 ini dia masih masuk ke dalam kuartal ya, dalam 1/4 pertama ya gitu, dalam 1/4 pertama, ya kan? 128, 130, 133, 137, 135, 5 data pertama itu adalah 1/4 data pertama kan gitu ya. 5 data pertama itu adalah 1/4 data pertama. Jadi 138 ini masuk ke bagian perempatan yang pertama. Jadi kuartilnya itu harusnya ada di antara 138 dan 142 gitu. Izin apakah boleh saya stop sharing dulu Pak untuk membenarkan jawaban? Boleh, boleh. Ya, jadi misalkan tadi ini saya bahas saja ya. Jadi kita punya data ini. Nah, ini 5 data pertama, 5 data kedua, 5 data ketiga, 5 data keempat. Di sini ada 138 tadi ya, 138. Nah, di sini ada 142 gitu tadi. 142. 142 benar atau salah tadi? 142 ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, 142. kita bisa anggap kuartil itu batas antara 138 dan 142. Nah, gitu. Ini kuartil pertama. Jadi kuartil itu batas, dia bukan datanya, bukan data itu sendiri, tapi batasnya ya. Berarti Pak, Gitu. izin tanya Pak, berarti datanya berarti 138 ditambah 142 bagi 2 gitu ya? Bisa seperti itu. Iya. Jadi 140 gitu ya. Iya, Pak. Kalau datanya ganjil, misalkan 121, misalkan datanya 21, berarti di sini 10, di sini 10 gitu. Ini data ke 11 yang jadi pas gitu ya, pas perpotongannya. Ini data ke 11, ya kan? Nah, data ke 11. Gitu. Jadi di sini nanti ada 5 data lagi, ada 5 data lagi. Nah, potongan Q1-nya berapa? Tetap antara 5 dan 6 begitu.
Oke, bisa dipahami? Atau kalau cara menggunakan perhitungan matematisnya kan data ke n+1/4 gitu ya. Jadi satunya itu sengaja ditambahkan supaya letaknya itu sudah berada di luar dari quarter gitu ya, sudah berada di luar quarter. Sengaja ditambahkan 1. Ada juga yang bilang artinya itu kan data ke 5/4 kan gitu ya. Nah, jadi dari 38 ke 42 itu kan ada 4. Seperempatnya 4 itu berapa? 1. Berarti 139. Ada juga yang menghitung seperti itu. Jadi memang di sini agak variatif gitu ya. Sumber-sumber itu menjelaskan ada sedikit perbedaan, tetapi nggak signifikan sih antara. Tetapi bukan di 138-nya. Kalau di 138-nya itu belum benar. Tetapi kalau jawaban kalian itu di 139, yang artinya 5/4-nya, atau ada juga yang ngambil mudah tengah-tengah antara batas terakhir kuarter pertama dengan batas awal kuarter kedua, di tengah-tengahnya yang diambil, itu juga boleh gitu. Jadi tadi Faisal ya. Faisal mungkin sedang memperbaiki. Ada lagi mungkin yang mau coba menjawab pertanyaan lain? Izin Pak. Coba menjawab yang ini Pak, yang halaman 129. 129, nomor 39 ya. Hitung standar deviasi data berkelompok ya? Iya. Oke, silakan Yon. Jawabannya bisa dikirimin nggak Pak? Dikirim ke grup. Baru nanti jelasinnya pakai ini. Menjelaskannya bisa? Bisa. Biar dikirim dulu jawabannya langsungnya ke grup Pak. Ya, silakan. Oke, gimana ya? Sebentar. Di sini kan Pak, di soalnya ada tertera di soalnya ini kan Pak, kebetulan sama soalnya dengan soal yang halaman berapa tadi? Yang nomor 31 Pak. Datanya kebetulan sama. Oke. Nah, jadi di sini kita pertama kali membuat 4 tabel. Yang pertama itu untuk nilai tengah, yang kedua frekuensi, yang ketiga frekuensi dikali nilai tengah, dan yang keempat itu frekuensi dikali nilai tengah dikuadratkan. Nah, di sini saya memakai ini Pak, memakai Excel biar cepat. Kemudian datanya sudah tertera di jawaban kan Pak? Iya. Kemudian di total dulu frekuensinya 153. Total dari frekuensi dikali nilai tengah 34.273,5, dan total dari frekuensi dikali nilai tengah kuadrat itu 8.388. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus. Kebetulan rumusnya sudah tertera di soal,
akar N dikali sigma Fx kuadrat dikurang sigma Fx dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Nah, kemudian kita masukkan akar dari 153 dikali sigma Fx kuadrat tadi, 8.388.188 dikurangi total dari sigma Fx-nya dikuadratkan, yaitu kuadrat dari 34.273,5. Nah, kemudian kita dapatkan nilainya sekitar 1.283.392,80 dikurangi 1.174.672.802 per N tadi N dikali N kurang 1 berarti 153 dikali 152. Kemudian yang hasil pengurangan di atas didapatkan 108.720.000 dikurangi hasil perkaliannya 23.256. Kemudian nanti didapatkan 4.674,92. Nah, kemudian diakarkan hasilnya 68,37. Jadi standar deviasi untuk data berkelompoknya adalah 68,37. Ya, oke, 68,37. Kalau melihat dari caranya sih sepertinya sudah tepat ya. Sudah tepat. Jadi kita mencari dulu midpoint-nya berapa, frekuensinya berapa dikalikan dengan midpoint kuadratnya berapa, terus dikalikan antara frekuensi dengan midpoint kuadratnya, kemudian frekuensi kali midpoint masing-masing dijumlahkan, baru kemudian dikuadratkan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus standar deviasi. Oke, menurut saya sih sudah tepat. Ya, makasih ya. Baik, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan lainnya? Oke, gimana? Izin, Pak. Ya. Izin mencoba menjawab nomor 11, Pak. Nomor 11. Nomor 11, halaman 127 ya? 126. 126 ya? Ya. Ya, silakan. Di foto dulu bentar ya, Pak. Ya. Ya, udah bisa nyanyi ya, karena udah selesai kan? Lupa gitu. Nggak apa-apa ya. Tapi tetap mengerjakan soal-soal lainnya juga ya, Yoel ya. Nanti dikumpulkan ya, semua ya. Izin, Pak. Saya nggak bisa share screen gara-gara di HP, Pak. Oh, di HP? Iya, jadi dikirim di grup, Pak. Jawabannya, Pak. Oke, silakan. Untuk nomor 11, udah diketahui untuk rumusnya. Rumusnya itu S sama dengan akar dari X sigma X kuadrat dikurangin sigma X pangkat 2 dibagi N dikali N-1. Nah, untuk ini diketahui bahwa N-nya adalah 12 dan sigma X-nya sama dengan 17.450. Itu jumlah dari seluruh datanya. Terus untuk sigma X kuadratnya diketahui 26.000
47.500, 26.047.500 dimasukkan ke perhitungan. Maaf Pak, ini kurang jelas, cuman saya pakai kalkulator Pak. Jadi singkat cerita dapat S-nya adalah 247,219. Ini untuk standar deviasi sampelnya, dan untuk range-nya dari 1.800 maksimal value-nya sama minimal value-nya 950. Dikurangin jadi 850. Jika ada salahnya mohon dikoreksi, Pak. Bentar ya. N-nya 12. Range-nya 850. Iya, Pak. Oke. Kemudian rata-ratanya berapa? Rata-ratanya belum dihitung, Pak. Oh, belum dihitung. Yang ditanya itu range, kemudian varian, dan standar deviasi ya. Oke. Oh iya Pak, maaf Pak. Ini nggak pakai rata-rata Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Standar deviasinya berapa tadi? 247,219. Oke. Variansnya? Variansnya tidak dihitung Pak. Nggak ditanyakan. Variansnya nggak ditanya ya. Saya varians dan standar deviasi tuh. Range, varians, dan standar deviasi. Oh iya, maaf Pak. Berarti lewat Pak. Dikuadratkan. Standar deviasi itu dikuadratkan jadinya berapa? 611 611 7,42 Pak. 7,42. Ya, oke, benar. Gitu ya. Nah, jadi dengan latihan ini kita tahu bukan hanya cara mengerjakan saja, tetapi kita tuh bisa khilaf, kita tuh bisa lepat ya, bisa salah dalam menghitung. Ternyata kita kadang juga nggak teliti membaca soal. Nah, itu yang kadang menurunkan nilai kita pas ujian. Nah, kita latihan supaya kita lebih ini aware lagi ya. Kita nggak apa-apa kita latihan ini, kita melakukan kesalahan supaya nanti ujian kita lebih prepare lagi gitu ya. Dengan segala kemungkinan lebih hati-hati dalam mengerjakan, pay attention to detail. Izin gitu bertanya ya. Boleh Pak? Silakan, Dian. Untuk yang ini kan rumus yang langsungnya ya Pak. N kali N-1 ya. Iya. Untuk yang kan di PPT ada rumus yang di atas itu Pak. Itu rumus yang shortcut ini turunan dari rumus yang di atas ya Pak? Iya, turunan dari rumus yang atas. Sebenarnya sama saja. Kalau boleh tahu penurunannya gimana ya Pak? Saya tadi nyoba nurunin kurang ketemu gitu Pak, kurang paham Pak. Oke. Penurunannya ya. Bentar. Artinya ada juga kok di buku. Tapi ini akan matematis sih sebenarnya, akan matematis. Dan kalian tidak di require untuk menurunkan rumus sih sebenarnya di level ini. Gitu. Tapi kalau kalian mau cari, coba kalian search di internet. Rumus standar deviasi. Pembuktian standar deviasi ya. Nah, ini kalian bisa cek di sini.
bisa cek di sini rumusnya ya. Pembuktian standar deviasi simpangan baku. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan. Kemudian Faisal, mungkin tadi mau memperbaiki. Baik Pak, sebentar Pak. Mohon izin untuk share screen Pak. Ya. Jadi untuk yang tadi ada perbaikan dari jawabannya. Nah, jadi untuk kuartil yang pertama itu karena datanya ada 20, maka untuk menghitung kuartil yang pertama itu 20 tambah 1, lalu dibagi 4, lalu menghasilkan 5,25. Maka untuk 5 ini diambil dari data yang kelima, yaitu 138. Lalu untuk yang seperempatnya itu pengurangan dari data yang keenam dengan data yang kelima. Itu seperempat dikurang berarti untuk data yang ke-6 itu 142 dikurangi dengan 138. Maka menghasilkan 4, lalu dikali seperempat 138 tambah 1, 139. Lalu untuk yang kuartil yang kedua 2/4 dikali dengan 21 menghasilkan 10,5. Maka diambil nilai kuartilnya itu dari data yang ke-10, lalu ditambahkan dengan setengah dari pengurangan bilangan data yang ke-11 dengan ke-10. 151 dikurangi dengan 149. Maka setengah kali 2 sama dengan 1, 149 ditambah 1 sama dengan 150. Lalu untuk yang kuartil yang ketiga, sama juga tinggal nanti dikalikan 3/4 dikalikan dengan 21, maka menghasilkan 15,75. Untuk yang pengambilan nilai kuartil yang ketiga itu penambahan data yang ke-15 ditambahkan dengan 3/4 dari pengurangan data ke-16 dan data ke-15. 161 dikurangi 156 menghasilkan 5, lalu dikalikan 3/4 menghasilkan 3,75, lalu ditambahkan dengan 156 menghasilkan 159,75. Lalu data yang dapat diambil kuartil pertama 139, kuartil yang kedua 150, kuartil yang ketiga 159,75. Lalu untuk maksimumnya itu 172 dan minimumnya 128. Lalu untuk mencari interkuartil ya Pak. Untuk mencari interkuartil ringnya itu 100, yaitu pengurangan dari kuartil ketiga dengan kuartil yang pertama 159,75 dikurangi dengan 139 menghasilkan 20,75. Lalu mencari limit bawahnya itu dari kuartil pertama dikurangi dengan 1,5 dikali interkuartil ringnya. Nah, menghasilkan nilai segini 107,875. Lalu untuk limit atasnya itu kuartil yang ketiga ditambahkan dengan 1,5 dikali interkuartil ringnya menghasilkan 190,875.
875. Sebentar, Pak. Ya. 198,75 ya benar. Lalu untuk box plotnya itu dapat digambarkan dengan berikut karena limit bawahnya masih mencakup mohon maaf, berarti ada limit bawahnya di sini, jadi di luar dari jangkauan minimumnya tuh ada limit bawah outlier-nya dan juga limit atasnya karena melebihi maksimumnya 172 maka ada outlier di sini, Pak. Mungkin gitu. Oke, jadi limit bawah tuh maksudnya ujung dari garis box plot ya maksudnya? Ujung kiri garis box plot. Iya, Pak. Oke, kan jadi minimumnya berapa tadi? Minimum 128. Sementara kalau data wajarnya itu 107 ke atas itu masih dikatakan wajar. Berarti sampai 100, berarti di 128 ini belum termasuk outlier. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini, sudah benar. Q1-nya 139, Q2-nya 150, Q3-nya 159,75, oke. Nah, limit atasnya itu 190,875. Oh, ini limit atas atau maksimum nih? Untuk maksimumnya 172. Mungkin kebalik ya maksudnya ya. Maksimum itu kan datanya ya? Data yang ada atau gimana? Data Untuk paling yang tinggi berapa nilainya? 172, Pak. Dari data yang Data paling tinggi soal. 172. Oke. Limit atasnya itu harusnya Q3 minus IQR yes, IQR-nya kan 20,75. Oke. Kemudian limit atasnya 159 ditambah 1,5 IQR 190. Nah, berarti tidak termasuk outlier dong karena harusnya kan sampai 190,875 ini masih data yang wajar. Benar nggak? Oh, jadi untuk nilai maksimumnya dari limit atasnya itu. Ya, ini limit atas ini artinya data masih wajar sampai 190,875, kan begitu ya. Sementara data yang ada, data yang tersedia itu maksimum data hanya sampai 172. Nah, artinya ini masih data yang wajar kan? 172 itu masih data yang wajar. Nah, ini konsepnya agak kebalik nih, pemahamannya kayaknya. Ya, bisa dipahami nggak? Jadi, kita akan menilai suatu data itu outlier atau tidak jika dia sudah lewat dari 1,5 IQR dari Q3 atau 1,5 IQR dari Q1. Itu. Dia sudah terlalu jauh dari Q3 sebesar 1,5 IQR. Nah, jarak 1,5 IQR dari Q3 itu kan 190,875 ya. Artinya sepanjang data itu berada di bawah 190,875 itu masih data wajar. Data yang belum kita katakan outlier gitu. Benar kan? Berarti dari box plotnya itu untuk nilai maksimumnya tertulisnya berarti tidak ada angka 172 ya, Pak? Berarti langsung Ya, jadi garis biasa 190. saja sampai 190 itu. Atau sampai 172 saja. Jadi 190 itu nggak usah dituliskan karena kan masih dalam kategori non outlier data 172. Jadi benar bentuk box plotnya sampai 172. Nah, hanya outlier dan 190,875-nya itu dihapus saja gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana Biayu? Saya agak beda Pak sama jawabannya Faisal. Oke, kalau bedanya di mana?
Q1-nya saya itu 140, Q2-nya 150, Q3-nya 158,5. Oke. Kenapa bisa berbeda nih? Oke, yang lain berapa? Ada lagi Saya yang sudah? sama kayak biaya, Pak. Oke. Ini didapat dari perhitungan tadi kan ya, Q1, Q2, Q3-nya ya? Dari data ke N+1/4 tadi ya? Bener kan? Iya. Yang ini. Oh, kalau Biayu mungkin pakai nilai tengah gitu ya, di antara 138 dan 142 ya? Iya, Pak. Oke. Ya, nggak terlalu masalah sih. Oh, Bisa pakai yang dilakukan Faisal, bisa juga yang dilakukan oleh Biayu. Tapi kalau menggunakan rumus memang yang seperti Faisal hitung ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih precise. Sementara kalau orang yang mengambil titik tengah itu cenderung ini saja, apa ya? Cara mudahnya gitu ya. Cara mudahnya. Kalau misal di UTS gitu, Pak, dua-duanya benar atau yang punya Faisal, Pak, yang benar? Ya, dua-duanya saya akan benarkan gitu ya. Terima kasih, Pak. Tapi intinya sama ya, tidak ada outlier ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Yang belum terjawab nomor berapa ya? Ini untuk stop share ya, Pak? Ya, silakan toh. Stop share. (145) nomor 7 sudah. Jadi tadi yang sudah menjawab Alfian Sutikno, benar ya? Tadi ya. Alfian Sutikno, Angkasa, kemudian Faisal, kemudian Rifki Alfian, dan Yoel. 5 ya. Sudah terjawab 5. Masih ada 2 soal lagi. Siapa yang mau menjawab? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Silakan, Arif. Yang nomor 23 itu male sama female-nya tuh digabung, Pak. Coefficient of variation. Jadi justru ini dipisah. Kan kita menghitung coefficient of variation ya. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan variasi atau tidak gitu. Nah, ini bisa dihitung dengan coefficient of variation. Berarti setelah dicari coefficient variation-nya terus dibandingin gitu ya, Pak? Ya, dibandingkan. Izin jawab, Pak, untuk yang nomor 23. Ya, silakan. Udah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Ya. Jadi saya ngerjain kan data male sama data female-nya, saya ketik ulang. Terus saya pakai, dalam mencari coefficient of variation-nya kan kita membutuhkan S. Saya nyari S-nya pakai rumus yang ini, di mana setelah ada X-nya, dicari buat X bar-nya, terus kita cari X min X bar pangkat 2-nya, dijumlahin untuk nyari sigma,
Terus sama N-1-nya 14 karena datanya ada 15. Setelah ketemu S-nya sigma X min X bar pangkat 2 dibagi sama 14 terus diakarin, baru saya masukin ke sini, Pak. Jadinya 11,275 dibagi sama 69,467. Dia bentuk dalam persen 16,231. Untuk yang female juga kurang lebih sama kayak gitu, Pak. Terus saya ketemu 11,214. Oke, ya. Boleh kursornya diletakkan ke X minus X barnya? Saya boleh lihat perhitungannya gimana? Oke, 8. Oke, kemudian X minus X bar kuadratnya? Yang ini, Pak. Yang bawah. X minus X barnya yang kanannya tadi? X minus X bar kuadrat. Dikuadratkan ya. Oke, dikuadratkan. Terus setelah itu baru dijumlah. Oke, dijumlah dapat hasilnya 1779. Oke. 179 dibagi N minus 1. N-nya 15. N-nya 15. Ya, 15, Pak. Berarti 14 didapat coefficient of variation-nya S-nya 11,275 dibagi X bar-nya. X bar-nya G24. Oke ya. Oke, sudah benar. Jadi apa kesimpulannya nih? Bisa nggak Arif kasih kesimpulan? Nah itu Pak, saya sendiri masih bingung kesimpulannya, makanya tadi saya sempat tanyain ini digabung atau dipisah, Pak. Oke, ya. Ini pengerjaannya sudah benar. Kemudian kenapa kita harus menghitung menggunakan coefficient of variation instead of standard deviation? Gitu. Jadi di sini mungkin standar deviasinya nggak terlalu berbeda jauh ya. Kalau untuk yang kiri itu apa? Male atau female? Yang kiri male, Pak. Yang kiri male 11,275. Yang female 9,2. Secara di sini kita bisa lihat tidak terlalu jauh gitu ya standar deviasinya. Tapi kalau kita lebih proporsional, yaitu kita membandingkan berdasarkan membandingkan standar deviasinya itu dengan standar rata-ratanya. Jadi itu coefficient of variasi. Jadi benar-benar variasi yang sudah distandarkan menggunakan rata-ratanya. Maka didapat variasi untuk male itu lebih besar dibandingkan variasi untuk female gitu. 16,23% dibandingkan dengan 11,21%. Gitu. Jadi variasi untuk male lebih besar dibandingkan variasi untuk female. Data apa nih? Tentang apa datanya? Tekanan darah, Pak. Oke, data tekanan darah pria itu lebih bervariasi dibandingkan tekanan darah untuk wanita. Gitu ya. Variasi tekanan darah pria lebih besar dibandingkan variasi tekanan darah wanita. Gitu, jadi kesimpulannya. Terima kasih, Pak. Ya. Izin stop share ya, Pak. Oke, silakan. Arif sudah. Satu lagi. Nomor berapa yang belum nih? ...145 ya? Halaman 145, benar bukan? Betul, Pak. Nomor 7. Gimana nih? Ada yang mau coba?
Tekanan darah wanita pada dataset 1, body data, nilai terendah 36 per menit. Rata-rata dari tekanan darah yang ada pada data 74,0. Standar deviasinya 12,5. What is the difference between the pulse rate of 36 beats per minute and the mean pulse rate of the female? Berapa perbedaan antara suatu nilai tekanan darah 36 dengan rata-ratanya? Berapa? Gimana cara menghitungnya? Gimana cara menghitungnya? Difference itu apa difference? Perbedaan. Iya, perbedaan, ngitung perbedaan gimana? Tinggal dikurangi saja kan? 36 dikurangi 74 kan gitu saja. 7. Iya, Pak. Ya, difference atau mungkin nilai mutlak ya, diferensinya sebesar 38 kan, berarti 38 difference-nya. How many standard deviation is that? The difference found in part A. Berapa standar deviasinya dari poin A itu? Gimana? How many standard deviation? Berapa standar deviasi? Kan standar deviasinya 12,5 ya. Nah, kalau 36 kan, 36 ke 74 tadi berapa? 38 ya. Nah, Ya, kalau Pak. 38 itu berapa kalinya standar deviasi? 12,5 itu satu standar deviasi. Kalau 2 standar deviasi berarti berapa? 25, ya kan? Nah, kalau 38 itu berarti berapa? Itu lebih dari 3 kali standar deviasi kan gitu kan? Iya, 3 Pak. standar deviasinya 4. 37,5. Sementara ini 38 kan gitu kan? Jadi lebih dari 3 standar deviasi. 3, sekian kan gitu ya. Tinggal sisanya setengah dibagi 12,5 itu berapa? Dihitung ya. Nilai precise-nya berapa. Jadi gampangnya 38 dibagi 12,5. Nah, itulah berapa standar deviasi. Kemudian convert the pulse rate to a z-score. Nah, cara penghitung z-score kan kalian udah tahu kan? X bar, berarti X-nya itu 36, dikurangi, X, suatu nilai X, dikurangi X bar, 36, dikurangi 74, dibagi 12. Berapa? Yaitu tadi, yang B tadi kan sebenarnya. Itulah nilai Z sebenarnya. Yang D, if we consider pulse rate that converts z-score between -2 and 2 to be neither significantly low nor significantly high, is the pulse rate 36 beat per minute significant? Signifikan nggak? Significantly different tidak? Tadi berapa nilai Z? Nilai Z-nya berapa tuh ketika 36 bit per minute? Minus 3,64. Minus 3,04. 64. Nah, itu ada di antara -2 sampai 2 nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak, artinya signifikan atau enggak?
Tidak. Coba bentar ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi kita tadi punya nilai 36,36 ya. Kita punya rata-rata berapa? 74. 74. Di sini rata-ratanya nih, ya, 74. Kemudian kita punya 36 yang nilainya sama dengan minus 3, sekian. Berarti di sini nih, kurang lebih. Gitu. 36 bit per second. Per menit ya. 36 bit per menit. Nah, dia ada di dalam ordinary value atau unusual value? Unusual value. Kalau unusual value itu bisa kita katakan berbeda atau tidak dari kebanyakan data pada umumnya? Berbeda. Berbeda ya. Jadi ordinary value itu adalah kebanyakan data ya. Kebanyakan data. Kebanyakan data tersebar di dalam rentang ordinary value gitu ya. Dari minus 2 sampai 2. Gitu ya. Jadi dari minus 2 sampai 2 itu adalah ordinary value. Nah, nilai 36 ini bisa kita katakan significantly different. Dia outlier, dia itu berbeda dari kebanyakan data pada umumnya. Begitu. Oke. Jadi jawabannya apa? Signifikan or not? Signifikan or not? If we consider pulse rate, convert to z-score between minus 2 sampai 2 to be neitherly significant. Neitherly significant itu artinya kan tidak signifikan ya. Tidak signifikan rendah atau tinggi. Apakah 36 ini suatu denyut suatu tekanan darah yang signifikan? Tidak. Tidak, Pak. Kalau tidak, berarti dia di antara ini dong. Berarti dia di antara minus 2 sampai 2 dong. Berarti signifikan, Pak. Berarti signifikan, ya. Oke. Jadi memahami statistik itu lebih advance-nya adalah memahami konteks signifikan tidak signifikan ini gitu ya. Kita mungkin bisa menghitung 3, sekian Pak, bisa. Tetapi begitu ditanyakan apakah signifikan atau tidak signifikan, ini yang harus kalian pahami betul-betul. Jadi minus 2 sampai 2 itu artinya suatu data tersebut terletak pada kebanyakan data. Terletak pada biasanya data tersebut tersebar. Yang artinya data ini tidak signifikan berbeda, begitu kan? Ambil contoh kalian punya nilai mata kuliah yang rentangnya dari 50 sampai 90. Ada seseorang nilainya 72. Wajar nggak? Wajar. Nilainya 60. Wajar nggak? Wajar. Ini nilainya 100. Wajar nggak? Terkait konteks, biasanya untuk suatu mata kuliah tersebut nilainya antara 50 sampai 90. Yang nilainya 100 wajar nggak? Tidak wajar, Pak. Tidak wajar. Artinya apa? Ini menjadi satu indikasi seseorang tersebut melakukan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, oleh mahasiswa lain. Gitu. Jangan-jangan dia memang belajarnya jauh lebih keras, gitu kan?
Sehingga dia bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Karena nggak wajar nih nilai sampai 100 begini untuk mata kuliah ini, misalkan gitu ya. Paling tinggi itu 90 kan gitu ya orang berpikir seperti itu. Sama ini juga tadi, nggak wajar nih tekanan darahnya terlalu rendah, 36 denyut per menit. Kan itu kan lemah sekali gitu ya. Jadi dia signifikan berbeda. Gitu maksudnya. Ya, baik. Mungkin ini sudah terjawab semua sehingga kalian akan lebih mudah gitu ya untuk mengerjakan tugas ini, untuk mengumpulkan tugas ini. Tadi mungkin saya sudah sampaikan, tapi saya mungkin announce kembali. Jadi saya sudah share link video saya terkait dengan probability. Nah ini materi yang terkait dengan pertemuan ketiga besok. Jadi tolong kalian tonton. Tetapi tolong tidak di-download, tetapi kalian nonton langsung. Kalian login terlebih dahulu ya, login ke KLC, kemudian kalian tonton videonya sampai selesai, kemudian silakan di-rating gitu ya. Jadi semua mahasiswa saya harap menonton gitu ya, saya harap menonton video tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah presensi semua? Masih ada nih beberapa yang belum presensi. Alfian, kemudian Angkasa, coba di presensi, dicek lagi. Taufik, Pram. Taufik ada ya, Taufik ya? Hadir Pak, baru saya presensi. Oke, kayak gitu. Kita bisa cukupkan materi kita pada hari ini. Silakan di